Kita mau bahas tentang musik di film. Nah, ini di mana soundtrack ini ternyata lebih terkenal ketimbang filmnya. Dan Anda Perdana ini akhirnya tampil kembali, masuk lagi ke radar industri karena dia akan merilis album terbarunya dia. Yang ternyata ini merupakan album cover. Siapa lagi? Produser, nama band atau musisi yang pantas buat jadi judul film. Wah, kelompok penerbang roket. Oh, itu mantep tuh. Oh iya, film ini science fiction. Iya. Astronot kayak Apollo 13. Itu. Kelompok penerbang roket. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama berpuasa teman-teman. Oh iya, lagi masih berpuasa ya? Selamat berpuasa teman-teman. Ketemu lagi sama gua Kamal dan Boy. Kita masih dalam acara yang paling lo tunggu-tunggu, yaitu Pop News. Wih, lemes ya. Puasa. Puasa. Anjing, lemes banget tapi nggak apa-apa ya, berkah semuanya. Insya Allah ya. Kita nggak bakal banyak ngomong ya. Kita kasih teks aja lah. Iya, betul. Pakai suara-suara Google gitu. Oke, kita kembali lagi di episode yang paling menyenangkan hari ini karena bertepatan dengan apa tuh? Kita menuju Hari Film Nasional. Wih. Berapa Hari Film Nasional? 28? 38 Maret. Entah kenapa di awal-awal tahun ini kita banyak edisi spesial di Pop News ya. Iya. Banyak hari besar gitu. Bener. Kemarin kita sempat hari musik kita bikin. Bener. Terus hari konser ya. Ini kita akan bahas seputar film tapi udah pasti ada hubungannya sama musik. Karena kan lo tahu sendiri yang namanya Pop News ini adalah one stop channel about music. Benar sekali. Mau lokal ataupun internasional tapi kali ini lokal ya, karena kan filmnya film nasional. Iya, gitu. Ini kita tribute tuh Hari Film Nasional. Yes. Gitu. Dan kita mau langsung mulai segmen yang pertama kita yaitu Britpop. Berita Pilihan Pop News. Kita ngomongin salah satu, dulu dia tergabung sama satu grup band barengan sama Galang Rambu Anarki. Namanya apa bandnya? Bunga. Gimana lagi? Lupa. Kasih, jangan kau pergi. Apa ini? Benar. Apa ojo apa? Iya, gue lupa lagi. Iya, ada ojo-ojonya lah pokoknya. Oke, kita akan ngomongin Anda Perdana. Anda Perdana yang sebenarnya kalau ngomongin Anda Perdana ini masih ada urusannya sama film-film juga karena seperti yang kita tahu terutama buat generasi milenial ya yang kecilnya itu dihibur dengan Dian Sastro dan teman-temannya. ADC ya? Alias ADC. Anda itu sempat terbantu juga, namanya sempat naik jadi luar biasa ya berkat dia terlibat dalam soundtrack filmnya ADC. Dan dia diajak untuk mengisi soundtrack satu lagu untuk ADC sama Teh Meli Guslow saat itu. Betul. Dan jadi, soundtrack itu kalau nggak salah yang nyanyi beneran Dian Sastro ada. Bener. Jadi puisinya. Bener. Dan yang main gitarnya Anda. Iya. Ada kok di sini kalau misalnya lu nonton ADC yang pertama ada satu scene yang memang Dian Sastro naik ke atas panggung. Kemudian Anda yang main. Nah, Anda yang main gitar tuh, namanya Anda ya. Hey Gen Z, namanya Anda. Itu ya anak-anak muda. Iya, itu. Dan Anda Perdana ini akhirnya tampil kembali, masuk lagi ke radar industri karena dia akan merilis album terbarunya dia. Yang ternyata ini merupakan album cover. Bener, judul albumnya itu Imitasi dan kemarin baru aja tanggal bulan awal Oktober awal Maret kemarin dia rilis lagunya, dia nge-cover lagu Float sementara yang dimana kita tahu lagu sementara itu bagian dari soundtrack film 3 Hari Untuk Selamanya. Bener, ada hubungannya sama film-film juga. Bener, Nicholas Saputra sama Adina Wirasti. Ya, betul. Jadi buat para pecinta Anda di luar sana, kalau lo kagak tahu atau belum tahu, ini album ini merupakan album penghormatan untuk teman-teman dia dan untuk idolanya dia. Wah. Jadi isinya tuh lagu-lagu dari teman-temannya sendiri sama idolanya sendiri. Bener gitu. Sekali. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu apa aja yang akan di cover sama Anda, di sini kita kasih lihat ada satu dia udah ngupload di Berita Angkasa udah ada, di Anda Perdana juga ada. Dia ngupload teaser tapi udah ada tanggalnya, tanggal segini upload ini. Tanggal segini akan rilis single yang ini, tanggal segini akan rilis single yang ini gitu. Sampai akhirnya nanti ke 16 lagu covernya dirilis semua di tahun ini. Tapi yang paling baru ini kemarin tanggal 24 Anda merilis lagu
Padang Bulan ini lagu milik Om Frankie Sahilatua. Itu Cakep dia. lah pokoknya. Boleh dicek nanti albumnya, kita tunggu juga dari Anda untuk semuanya rilis ya. Betul sekali. Pasti akan keren banget sih. Dan selain Anda ini bukan cuman ngisi soundtrack di film ADC, dia juga ngisi soundtrack di film Heart. Oh, Heart yang Acha Septriasa sama si dia Nuansa. nge-repackage lagu Menghitung Harinya. Oh iya bener, Menghitung Hari. Gila. Jadi sedih banget lagu itu. Dan gue lebih, ya selera ya, gue lebih masuk versinya Anda. Karena mungkin lu lebih suka suara vokal cowok kali, Pak. Iya. Anda kan suaranya walaupun sedih tetap laki. Berat bang. Iya, jadi maksud gua sesedih apapun lagu yang dibikin sama si Anda, begitu kita nyanyiin masih terlihat gagah. Belum pernah ku jatuh cinta. Gila gue mirip ya? Enggak. Sekeras ini. Lah gue mah aktif bro. Enggak, tadi enggak begitu. Tadi lu lemes openingnya. Lu aktif bro. Susulnya cocok. Iya lagi. Aktif ya bun. Lancing norak. Oke. Yang kedua berikutnya dari Britpop adalah ini buat para anak 90-an ya. Betul. Yang lagi antusias tahun ini kenapa? Karena ada film-film yang akan rilis dan membuat kita callback lagi, nostalgia lagi sama tahun 90-an zaman kita kecil. Mungkin tahun 90-an teman-teman ada yang masih SD atau udah SMP. Kalau Kamal kan zaman itu udah mulai SMA ya, Mang? Enggak dong, gue lagi ngambil doktoral waktu itu. Wah, sing tua. Sekarang saya udah jadi guru besar UI ya, secara usia. Nah, ini kita akan kembali mengenang zaman-zaman kita masih kecil nonton dua film yang satu sinetron sih sebenarnya. Yang satu sinetron, yang satu film. Yang pertama mungkin udah pada tahu juga kalau kita tahun ini bakal bisa nonton Petualangan Sherina 2. Yes. Yang syutingnya di Kalimantan Tengah. Bener sekali. Di hutan-hutan. Iya. Luar biasa. Dan ceritanya kalau nggak salah masih seputar persahabatan abadinya mereka berdua tuh. Iya, Mas. Si Sherina sama si Sadam. Nah, gue tuh kalau ngeliat dari Romero, walaupun diserang tatoan, kumis, tetap Sadam. Tetap Sadam. Tetap baby face lu. Karena kita udah nonton yang pertama, Pak. Jadi maksudnya terpatri banget tuh. Mungkin dari Romero-nya pun kayak gue mau keluar dari bayang-bayang Sadam, makanya dia jadi yang gue pengen jadi cowok banget nih dengan tato, dengan kumis, tapi tetap Sadam lagi. Maaf tapi yang pasti setnya kan ini udah mereka berdua udah gede, udah udah punya keluarga masing-masing juga. Bener, masing-masing udah nikah ya. Iya, pokoknya akan seperti apa ceritanya itu yang bikin menarik sebenarnya. Dan banyak banget pemain-pemain yang kan kalau kita tahu Petualangan Sherina pertama kan ada Om Didi Petet yang udah berpulang juga digantiin sama pemain baru gitu. Tapi untuk bapaknya Sherina dan ibunya tetap sama. Matias Mucus sama si Usi apa gitu lupa namanya gue. Gitu. Dan mungkin gue penasaran soundtracknya sih Mal sebenarnya. Iya, gue juga. Apakah Sherina akan membawakan lagu-lagu lamanya atau produksi ulang lagu-lagu akan produksi baru? Sama Pak. Karena Petualangan Sherina itu kan soundtracknya kan lagu anak-anak semua sebenarnya. Konsepnya itu buat anak-anak gitu kan. Nah, ini Petualangan Sherina 2 udah gede dua-duanya. Apakah lagunya soundtracknya juga nanti akan berubah juga sesuai dengan usia mereka gitu. Nanti pokoknya akan sangat amat menarik dah. Sama yang sinetronnya Pak tadi kita sempat bahas. Nah, botol apa nih? Selalu berdua. Jin dan Jun. Siapa nama bapaknya Jun? Jin dan Jun. Pak Bondan. Pak Bondan. Gue inget nama orangnya. Fuad Baraja. Bener. Tapi sebenarnya kalau ngomongin sinetronnya, ini ada satu episode yang menurut gue serem Mal. Jin dan Jun. Ada satu momen episodenya itu adalah keluarganya Jun sadar nih kalau misalnya kayaknya rumah kita ada sesuatu deh gitu. Akhirnya dia manggil Ustadz. Terus Ustadznya itu ke rumahnya si Jun, terus rohnya keluar ngobrol sama si Ustadznya itu sama si Jinnya. Tapi sebelum ketemu si Om Jinnya dia ketemu sama kayak ada satu setan apa kayak gitu. Iya. Itu yang menurut gue anjing serem juga ya gitu. Masih kecil mah. Nah, yang kalau yang sekarang ini akan di remake lah ya. Betul, katanya Jinnya akan diperankan oleh Dwi Sasono dan mungkin lu juga udah lihat ya Pop User poster filmnya. Iya. Jinnya serem banget. Kagak ada Jin dan Jun zaman dulunya Acan. Bener. Kagak ada
Baju Aladin itu jauh, bajunya Iya. bener-bener baju kayak baju setan. Dan tadi setuju pas ngobrol di luar, pas kita sambil makan, sorry kan kita lagi puasa. Iyalah. Apa namanya, lebih kayak Joker ya Mal? Kayak Joker jinnya. Serem sih, serem. Kayak Heath Ledger. Iya. Dan ini tadi Kamal udah bilang Jinnya ini diperanin sama Dwi Sasono. Dan yang jadi Junnya Ray Bong. Ray Bong ini dia pemeran anaknya Dul di film Sidul. Ya, Gitu. betul. Itu dia, Dan kalau untuk Jin dan Jun ini saat kita taping ini ya, saat kita syuting nih Pop Newser udah ada tanggal tayangnya. Tanggal berapa? 20 April 2023. Oh, berarti ditonton sebelum Lebaran. Pada Lebaran. Benar. Jadi ini film Lebaran. Film keluarga ya? Jadi lo bayangin ya, abis lo puasa nih, lo puasa Ya. dimana setan Dikurung katanya. Pas Lebaran emang bener-bener udah nggak dikurung tuh, karena kita bisa lihat jin lewat film Jin dan Jun. Iya bener Pas banget ya. Lebaran ya. Gila ya, itu bocil-bocil yang abis dapat duit, ayo kita ke bioskop, nonton Jin dan Jun. Kemarin kan 30 hari, Jin kita kan di kerangkeng, nggak bisa kita tonton. Tapi sebenarnya nggak juga sih Mal. Apa sih maksudnya? Nggak semua setan tuh dikurung pada saat bulan Ramadan. Ada di sini juga Mal setan tuh. Luar biasa. Dimana kita bisa mempertaruhkan apakah kita puasa atau tidak itu tergantung dalam diri kita sendiri. Seringnya sih nggak puasa. Apa? Bacot! Suka sok-sok Islam. Jadi ya udah itu dia tadi Britpop yang kita bisa kasih ke teman-teman semua Pop Newser. Betul, abis ini kita lanjut ke segmen berikutnya masih seputar. Masih di edisi spesial Pop News Hari Film Hari Nasional. Film Nasional. Kita masuk abis ini ke segmen Pop Topik. Kita mau bahas tentang musik di film. Nah, ini di mana soundtrack ini ternyata lebih terkenal ketimbang filmnya. Jadi mungkin kalau lo tahu kan biasanya film yang bagus punya Didukung sama lagu yang bagus. soundtrack yang bagus gitu kan. Biasanya dua-duanya tuh saling mendukung tuh, penjualan soundtracknya tinggi, filmnya juga banyak yang tonton. Benar. Gitu kan. Tapi ternyata ada juga beberapa yang akhirnya mungkin tidak sesuai dengan harapan para kreatornya gitu kan. Sampai-sampai ada beberapa lagu yang lo nggak tahu kalau itu ternyata lagu soundtrack, Pak. Iya lagi, gue juga tadi pas dikasih tau Kamal, emang ini lagu soundtrack ya? Jadi kan kalau kita ngomongin soundtrack film ada dua cara sebenarnya. Adalah? Si produser filmnya pengen ngambil lagu yang udah ada buat jadi soundtrack dia. Oh, atau bikin baru? Atau bikin baru. Benar. Pesen sama si artis atau musisi Ya. yang mereka mau gitu kan biasanya. Ini yang terjadi ketika kita ngomongin original soundtrack adalah yang kedua. Oh, oke. Bikin baru Bikin berarti. baru. Jadi emang lagu-lagu ini sebenarnya diciptakan untuk menjadi soundtrack film. Oke. Ini yang pertama. Tapi sayangnya ya begitu. Iya, nggak kemakan ya. Nggak kemakan filmnya gitu, gitu. filmnya. Kita Malah nggak yang lupa. kemakan si soundtracknya. Soundtracknya doang. Yang pertama ini top list, ini kita kutip dari beberapa sumber ya, produser. Bendera Coklat. Ini soundtrack. Ini soundtrack film. Film apa, Mal? Bendera juga namanya. 2002 itu rilis film Bendera, Betul. didukung dengan soundtracknya itu adalah Karya Nan Agnes. betul. Dan ini katanya spesial minta Eros Chandra untuk bikinin lagu untuk filmnya. Oh. Gitu. Oh, saat itu nama Silot Sepan lagi gede-gedenya ya. Mungkin 2002. Jadi langsunglah dibikin sama si Eros ini Bendera yang nyanyi Coklat. Bener. Gitu. Nah, tapi sayangnya film ini tidak seperti apa yang mau diharapkan sama si kreatornya itu. Ya, tidak terlalu mengundang banyak penonton di kala itu. Betul. Sangat jauh berbeda ceritanya sama si lagunya. Lagunya buset sampai tiap tahun sekarang masih diputer, apalagi Iya. kalau lagi mau ada tema-tema nasionalisme, entah kita lagi main nonton bultang kek, Iya. mau lagi 17-an, Nonton bola. nonton bola. Oke, itu Yang tadi kedua, film pertama. Yang kedua itu adalah Faris RM Sakura. Nah, ini gue juga baru tahu, Mal. Sakuranya Faris RM, siapa yang nggak tahu? Tahu dong. Gimana lagi? Coba. Nah, itu. Kalau jazz itu kuncinya cek cek ces. Cek cek ces. Iya benar. Benar. Gue setuju lagi. Iya. Itu udah pasti jazz dah. Iya. Kalau hi-hatnya begitu. Nah, jadi lagu ini ternyata dinyanyiin sama Grace Simon yang berjudul Sakura dalam Pelukan di tahun 1979. Ini diperanin sama Lim Swee King, Eva A. Dan Eva Arnas. Tapi ya inilah intinya si Sakura ini banyak yang nggak tahu filmnya kan. Ternyata ini soundtrack gitu. Dan lagunya jauh lebih meledak. Jauh lebih meledak dan lebih long lasting. Dan pada lebih saat panjang. Bener, pada saat dibawain sama Faris RM. Faris RM. Gitu. Yang kemarin baru
tampil bareng Ardhito. Bener. Ardhito. Nggak kemarin-kemarin amat sih. Kalau pas kita taping baru kemarin. Iya. Faris Aram kan juga apa ya, musisi lintas generasi kan. Ya. Dia udah banyak banget kolaborasi sama banyak banget musisi gitu ya. Kayak tadi Ardhito Pramono, The Massive, White Shoes juga pernah. Luar biasa lah. Mantap lah pokoknya. Barometer musisi buat gue tuh salah satunya Faris RM. Iya. Bisa main segala macem. Musiknya juga nggak pernah The best itu. simple. The best. Terima kasih atas sakuranya Faris RM. Sakuranya. Tapi lanjut ya, ini yang ketiga datangnya dari, ini juga lumayan bikin, oh ini ternyata soundtrack gitu. Ini lumayan bikin, oh iya. Iya, gitu. ini ada lagunya Malik and the Essentials yang judulnya Dia gitu. Iya. Totot. Benar. Jadi ternyata lagu ini diciptain sama Malik and the Essentials itu untuk soundtrack dari film Claudia Jasmine. Claudia Jasmine Filmnya tahun 2008. Nah, film ini nih disutradarai sama Awi Suryadi dan dibintangi sama Kinar Yosi. Keren juga nama-namanya, Pak. Iya, Kirana Larasati, Andika Pratama sebelum Andika lapor Pratama Pak. yang Lapor ini, Pak. yang komedian kan? Iya, betul. Nino Fernandes. Oh, Nino Fernandes tuh mirip banget Fernando Torres ya. Enggak emang iya. Iya. Putih doang ah. Mirip Fernando Ganteng Torres. udah. Mika Amalia. Mika Amalia Nah, dan lain-lain lah pokoknya. iya. Dan bahkan film ini juga sempat menjadi nominator Piala Citra untuk kategori film cerita panjang terbaik. Oh, masuk Tapi nominasi. ya? sayangnya dari penjualan tiket tidak terlalu tinggi, Pak. Oh. Kurang dari 100.000 kalau nggak salah yang nonton menurut beberapa sumber ya. Berarti kalau ngomongin film sukses itu barometernya ditonton berapa banyak ya? Ya mungkin di atas 100 ribuan kali. Yang masuk kayak kategori box Tapi kan office. maksud gue gitu. ini kan dari artikelnya kan bahas ini kan gara-gara disainginnya sama si lagunya. Iya. Lagunya dia sampai sekarang orang-orang udah pada Iya. tahu, masih Iya. pada tahu gitu kan. Tapi filmnya tadi aja kita aja baru tahu filmnya. Iya. Karena kalau lihat video klipnya dia itu berarti potongan film itu ya. Bisa jadi. Iya. Kok mungkin lo pernah nonton film ini Ya, boleh komen juga. Salah satu dari 100.000 orang itu kan? Iya, bisa jadi. Oke. Gitu. Dan ini ada lagi berikutnya adalah tadi episode lalu kita udah bahas ini lagunya Once yang berjudul Dialova. Takutnya ada yang nggak tahu juga kalau Dialova ini film. Bener, ini tuh nama judul filmnya tuh Dialova. Dialova. Iya. Aku ingin menjadi sesuatu. Dialova ini rilis filmnya tahun 2005 dan memang Opik menciptakan lagu ini untuk soundtrack film tersebut. Ya, betul Film sekali. dengan judul yang sama dan genrenya drama. Bintangnya coy, Udah mantap sih. Jessica Iskandar, Evan Sanders. Si perempuan tajir itu Siapa? Nagita Slavina. Oh, perempuan tajir Nagita Slavina. Iya, Identik ya. businesswoman yang luar biasa kan? Gue kira tuh kan ada Putri Tanjung. Oh iya, maknya Cipung ya? Iya. Gue tadi ngomong ada Putri Tanjung, cewek. Tapi kan Putri Tanjung nggak main film Dialova. Kan gue lagi ngomongin yang main film Dialova. Iya. Nagita Slavina. Bener ya. Kalau misalnya lo mau nonton, kayaknya udah ada nih di OTT kalau Ya. Dialova ya. Biar lo bisa nemenin waktu lo sebelum berbuka puasa atau Boleh. buat sahur Ini gitu. drama yang cukup serius sebenarnya kalau Dialova ya. Bener. Bahkan akhirnya tuh tragis. Bener. Buat lo yang belum nonton, gue nggak bakal spoiler. Walaupun ini film lama, siapa tahu lo pengen nonton kan? Iya. Gue nggak bakal spoiler. Pokoknya terakhirnya Diranya meninggal. Itu spoiler. sorry, aduh. Tapi ini bukan Dira itu, ini Dira yang lain ya. Ya. Dira yang lain. Nah, itu dia tadi Britpop edisi hari ini ya. Ya, dalam rangka spesial Hari Film Nasional. Dan kita Betul juga sekali. pengen kasih tribute dalam rangka Hari Film Nasional. Kita pengen ngasih ide aja. Nah, Karena sebenarnya kan kita tahu banyak judul lagu yang jadi film, bener. ya kan? Ya. Anda iya tahu. Andai ya. Terus, iya, kan ada filmnya kan? Benar. Terus apa yang Raisa main film? Oh, Itu kan judul lagunya tuh. apa anjing lupa gue. Iya, tahu. Yang syutingnya di luar negeri. Iya. Iya, gue lupa, tapi Judul itu. lagunya. Ya, pokoknya banyak film-film yang diambil dari judul lagu gitu Ya. kan. Termasuk sih Dialova ini Ya. misalnya. Tapi yang sebaliknya juga menurut gue bisa dipakai sih Pak. Adalah Nama-nama band yang menurut gue cocok. cocok jadi judul film. Nah, Iya kan? bener. Apa contohnya? Kalau gue pribadi, nama band yang bisa dijadiin Judul film. lomba sihir. Itu Iya, bisa. Iya kan? Bisa banget sihir-sihir. Iya. Kalau posternya bagaimana? Posternya tuh kayak ada apa namanya bola api, Bola api. perkampungan, terus ada warga lagi demo gitu.
Lomba sihir. Lomba sihir. Terus ntar aktor-aktornya si personilnya. Iya, ada Tristan. Iya. Anjing gak cocok. Setuju. Gua bisa juga kayak band-band metal tuh gampang banget, Pak. Band metal gampang lagi. Sisa kubur tuh bisa udah ada filmnya bahkan. Udah Joko Anwar. Dari Joko Anwar. Ya kan, Iya. bahkan mau tayangin film durasi panjangnya. Bener. Ya kan, Sisa Iya. kubur. Wah, itu keren banget kalau jadiin poster tuh. Tengkorak juga. Oh iya. Tengkorak. Ya kan? Iya benar-benar tengkorak juga. Terus sebenarnya banyak sih kalau band metal ya. Hindia kalau jadi film bagus. Gimana tuh Mal kalau boleh tahu? Modelnya mungkin posternya akan menjadi film dokumenter kayak ala-ala Net Geo. Jadi nanti membahas tentang samudra ya. Iya, jadi sama wilayah. ya biasanya awal filmnya tuh kayak ada orang ngomong terus kayak kayak sungai. Iya gitu. Ketawa. Terus ntar di posternya narator Baskara. Aduh. Bagus kan? Bagus. India. Bagus. Kita ya semoga kejadian ya. Iya. Semoga kejadian. Sama ada film religi bagus banget nih. Apa tuh? Tulus. Ya, nama band yang pantas jadi judul film atau musisi Tulus. Oh iya benar. Iya. Itu gimana caranya lo menerima sesuatu dengan tulus lah, ikhlas gitu ya. Posternya Apa? nuansa-nuansa Islami gitu kayak ada masjid atau apa gitu ya. Terus Tulus lagi gini. Terus fontnya font Islami gitu ya? Font Islami. Iya. Siapa lagi? Pemirsa, nama band atau musisi yang Iya, pantas buat jadi judul film. Wah, Banyak. itu. Banyak banget ya. White Shoes. Atau enggak kelompok penerbang roket. Oh, itu mantep tuh. Oh iya, film ini Gila. science fiction. Iya. Astronot kayak Apollo 13. Itu. Kelompok penerbang roket. Gila. Posternya kayak Armageddon. Nah. Tapi isinya si personilnya KPR. Wah, gila itu. Megang helm ini APD. Bener. APD. Bukan Wah, APD dong, astronot. gila. Itu kan banyak banget lah pokoknya. Iya. Apalagi ya, kayak seru ya ngomongin ini. Apalagi gue jadi mikir. Ntar di episode ini gue suruh orang desain gue bikin poster-posternya. Iya, pokoknya nama-nama Biar ada band. visualnya. Iya, betul. Biar kerja lah ya. Ayo. Oke, itu dia tadi. Itu dia tadi Pop News edisi Hari Film Film Nasional. Ya, Iya. semoga film Indonesia makin jaya. Amin. Makin banyak yang nonton. Iya. Karena Semoga beberapa tahun belakangan ini lagi gila-gilanya Pak. Bener Indonesia sekali. tuh secara industri lagi subur banget. Mudah-mudahan ini umurnya panjang lah. lo ada ditawarin main film nggak? Ada. Ada. Lo ambil? Gua ambil lah. Udah. Film apa? Film tentang gitu. Atau siapa? Tapi nggak apa-apa ya. Tiap ada tawaran apapun kita harus ambil mau. Ya. Enggak kalau itu enggak mau gua. ya kan, iya deh. Tapi ya udah, teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton episode kali ini. Yap. Sekali lagi sukses untuk perfilman Indonesia. Amin. Aktornya sehat-sehat, aktrisnya Amin. juga sehat-sehat. Yang nonton juga makin banyak lah. Betul Sehat-sehat sekali. semua juga buat yang nonton ya. Kalau gitu sekarang kita pamit dulu ya. Iya, jangan Sampai lupa ketemu di Pop News berikutnya. dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman. Jangan sampai ada yang batal karena batal itu bagian dari kebatalan ya. Kebatalan. Batal itu bagian dari kebatalan. Goblok.